Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaiza Lawiyah, dan di video kali ini saya ingin membahas atau menjelaskan sedikit tentang salah satu materi atau pembahasan di mata kuliah Bahasa Arab, yaitu pembahasannya tentang harful jar wal idhofah, huruf jar dan idhofah. Bagaimana telah tertuang di dalam kitab Matan Al-Jurumiyah Imriti, yaitu Al-Mahfuzat salah satu anwa, mahfuz bil harfi wal mahfuz bil idhofah wa tabi'u lil mahfuz. Jadi, lafaz-lafaz yang dijarkan atau dikasrohkan itu terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, lafaz yang dijarkan oleh huruf jar. Yang kedua, lafaz yang dijarkan dengan idhofah. Dan yang ketiga, lafaz yang mengikuti lafaz yang dijarkan karena menjadi na'at, athof, taukid, ataupun badal. Nah, untuk yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang harful jar. Apa sih huruf jar itu? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata, benda, atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokatnya kasroh. Dan juga huruf jar hanya dapat masuk pada kata benda ataupun isim. Di sini ada kaidah huruf jar. Ternyata huruf jar itu mempunyai 3 kaidah. Yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Yang kedua, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Dan yang ketiga, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil. Jadi, huruf jar itu tidak bersambung pada kata kerja yang terikat oleh waktu. Oke, langsung ke contoh huruf jar dan beserta kalimat contohnya dan artinya. Di sini yang pertama ada min. Min mempunyai makna permulaan, yakni yang biasa diartikan menjadi dari, daripada, termasuk atau bagian, berupa, karena atau sebab. Contoh kalimatnya yaitu yarji'ul Ahmad minal madrasati. Ahmad kembali ke sekolah. Min itu termasuk contoh huruf jar, sehingga al madrasati di sini yaitu isim yang dimajrurkan atau dikasrohkan, sehingga al madrasatinya ini berharokat kasroh. Yang kedua yaitu ila. Ila memiliki makna penghabisan atau akhir, biasa diartikan ke ataupun kepada. Contoh kalimatnya yaitu dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ila di sini huruf jar dan al madrasatinya yaitu isim yang dimajrurkan atau dikasrohkan. Selanjutnya yaitu an. An memiliki makna melewati, biasa diartikan dari melewati atau menjauhi. Contoh kalimatnya yaitu baiti ba'idun 'anil madrasati. Rumahku jauh dari sekolah. Anil di sini merupakan huruf jar, sehingga al madrasati di sini isim yang dimajrurkan atau dikasrohkan atau berharokat kasroh. Contoh selanjutnya yaitu ala. Ala memiliki makna berada di atas ataupun kepada. Contoh kalimatnya di sini ada al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen di atas meja. Selanjutnya yaitu huruf fi. Memiliki makna keterangan, biasa diartikan menjadi di dalam, ataupun pada. Contoh kalimatnya yusolli Ahmadu fil masjidi. Ahmad sholat di masjid, fil masjidi. Yang selanjutnya contoh huruf jar yaitu rubba, artinya banyak. Sini ada contoh kalimatnya yaitu rubba talibin nasyitin najihun fil imtihan. Di kalimat ini ada 2 contoh huruf jar, yaitu rubba sebagai huruf jar dan tolibi yaitu isim yang dikasrohkan, dan juga
ada huruf jar lainnya yaitu fi dan imtihannya isim yang dimajrurkan juga. Banyak siswa yang rajin itu sukses dalam ujian. Selanjutnya yaitu ba atau bi, artinya dengan, menggunakan, ataupun di. Contoh kalimatnya itu kata betul risalata bil kolami. Bil kolami, bi-nya itu huruf jar dan al-qalamnya menjadi isim yang dimajrurkan atau dikasrohkan. Selanjutnya yaitu huruf kaf. Kaf memiliki makna analogi ataupun persamaan atau sering disebut at-tashbih. Biasa diartikan yaitu seperti. Contoh kalimatnya yaitu anti kalwardati. Kamu bagikan mawar, kamu bagikan bunga mawar. K merupakan huruf jar sehingga bunga mawar di sini sebagai isim yang dimajrurkan, wardati. Selanjutnya huruf lam atau li, artinya milik, untuk, kepada, ataupun karena. Contoh kalimatnya itu hadzal kitabu li Ahmad. Buku ini milik Ahmad. Yang kedua al-babu liddari. Liddari, pintu ini untuk rumah. Yang ketiga alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lanjut ke contoh huruf jar selanjutnya itu huruf qasam atau sumpah. Ada 3 huruf qasam yaitu ba, sa, dan waw. Artinya sama-sama demi. Contohnya yaitu wallahi, tallahi, billahi, yang artinya demi Allah. Contoh selanjutnya yaitu mundu. Mundu merupakan salah satu dari huruf jar juga. Mundu artinya sejak atau mulai dari. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu askunu fi Bandung mundu syawali. Mundu syawali. Mundu merupakan huruf jar, asyawali yaitu isim yang dimajrurkan atau dikasrohkan. Saya tinggal di Bandung sejak bulan Syawal. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-idhofah. Apa sih idhofah itu? Idhofah ialah penggabungan antara 2 isim atau lebih, 2 kata benda atau lebih. Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyandarkan isim yang pertama kepada isim yang lainnya. Menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang lainnya. Jadi dalam kata lain, idhofah ini adalah penyandaran suatu kata atau isim kepada kalimat atau kata yang lainnya atau isim yang lainnya, sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik atau lebih detail. Nah, ternyata kandungan makna idhofah itu ada 3 arti. Dan secara umum kandungan ini terdiri dari bermakna fi yang pertama, yang kedua bermakna lam, dan yang ketiga bermakna min. Yang pertama bermakna fi yang artinya di atau keterangan tempat dan waktu. Contohnya di sini ada makrul laili. Makrul laili ini jika diartikan secara gamblang itu menjadi makru fil laili, tipu daya di malam hari. Selanjutnya yang kedua bermakna lam, li atau kepunyaan dan milik. Contohnya di sini ada abdu ali. Jika diartikan secara gamblang, abdu ali itu menjadi abdu li ali, hamba kepunyaan milik Ali, si Ali, Pak Ali. Nah, makna yang ketiga yaitu bermakna min, artinya dari. Contohnya itu taubu khizi. Taubu khizi ini jika diartikan secara gamblang menjadi taubu min khizi, baju dari sutra. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai idhofah dalam kitab Alfiyah. Nuna talil i'raba au tanwina mima tudifuh dif katurisina. Buanglah nun yang terletak setelahnya huruf yang ditempati i'rab, karena tanwin dari lafaz yang diidhofkan atau mudhof seperti lafaz turusina. Pembahasannya yaitu nun atau tanwin yang ada pada mudhof wajib dibuang karena tanwin menunjukkan bahwa satu kalimat itu terputus dari lafaz setelahnya.
Sedangkan idofah itu menunjukkan bahwa suatu kalimat masih bergabung, masih nyambung jadi satu dengan kalimat setelahnya. Sedangkan jika kita mengumpulkan keduanya, tidak akan mungkin karena akan terjadi pertentangan di antara keduanya. Lanjut ke fungsi. Secara umum, fungsi idhofah adalah menjadikan isim nakiroh yang masih umum menjadi isim ma'rifat yang sudah jelas atau dikenal dengan cara menyandarkan isim nakiroh tersebut kepada isim ma'rifat. Nah, di sini ada bagan. Nah, idhofah tersusun dari dua bagian isim, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Bagian yang pertama atau isim yang pertama disebut mudhof, dengan kata lain kata yang disandarkan, dan bagian atau isim yang kedua disebut mudhof ilaih, dengan kata lain kata yang disandari. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat idhofah. Syarat-syarat idhofah ini terbagi menjadi dua karena idhofah mempunyai dua bagian, mudhof dan mudhof ilaih. Dan di sini kita akan bahas syarat-syarat mudhof terlebih dahulu. Aturan mudhof yaitu yang pertama, dalam susunan idhofah mudhof tidak didahului oleh alif lam. Yang kedua, akhiran pada mudhof dalam idhofah tidak boleh tanwin. Dan yang ketiga, membuang nun musanna atau jamak pada mudhof dalam idhofah. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu yang pertama, qara'tu kitaballah. Kitaballah merupakan idhofah dan yang termasuk mudhof adalah kata kitaba. Kitaba di sini tidak didahului oleh alif lam dan tidak tanwin dan juga bukan bentuk jamak, sehingga tidak dibuang nun musanna atau jamaknya. Jadi kitaba ini telah memenuhi syarat aturan dari mudhof. Yang kedua, kitabu Ali fil maktabati. Kitab milik Ali di perpustakaan. Kitabu merupakan mudhof. Kitabu ini tidak didahului alif lam. Kitabu di sini tidak tanwin dan juga kitabu di sini tidak berarti jamak, tidak dalam bentuk jamak. Dan yang ketiga, mudarrisu mahadi, para pengajar mahad. Mudarrisu, para pengajar, itu bentuk jamak. Sehingga seharusnya jika tidak dalam idhofah itu mudarrisuna, dan jika di dalam idhofah memiliki aturan untuk mudhof yaitu membuang nun musanna atau jamak pada mudhof dalam idhofah sehingga menjadi mudarrisu mahadi, para pengajar mahad atau para pengajar pondok. Nah, selanjutnya yaitu aturan dari mudhof ilaih, yaitu yang pertama, jika mudhof ilaih diawali oleh alif lam selalu menempati status majrur, yaitu bertanda baca harokatnya kasroh, dan jika tidak diawali alif lam itu harokatnya kasroh tain atau kasroh tanwin. Dan yang ketiga itu mudhof ilaih tidak berupa kata sifat, sebab apabila berupa kata sifat susunannya berubah, bukan lagi menjadi idhofah. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu gulamu zaidin. Zaidin di sini mudhof ilaih dan zaidin ini tidak diawali alif lam, dan sehingga zaidin berharokat kasroh tain, dan zaidin ini bukan merupakan kata sifat. Dan contoh selanjutnya, qalamul ustadzi. Al ustadzi di sini mudhof ilaih, al ustadzi diawali alif lam sehingga berharokat kasroh, dan al ustadzi ini bukan merupakan kata sifat. Dan yang ketiga, masjidul jamiati, masjid kampus. Al jamiati diawali oleh alif lam. Al jamiati merupakan mudhof ilaih, al jamiati diawali alif lam sehingga berharokat kasroh, dan al jamiati ini tidak merupakan kata sifat, sehingga ketiga-tiganya itu telah memenuhi syarat aturan dari mudhof ilaih. Lanjut ke anwaul idhofah, macam-macam idhofah. Macam-macam idhofah itu ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama, idhofah maknawiyah,
Yang kedua, idhofah lafaziyah. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah yaitu idhofah yang memberikan faidah mema'rifatkan. Faidahnya mema'rifatkan sehingga dapat menimbulkan perubahan dari nakirah menjadi ma'rifat. Jadi idhofah maknawiyah ini adalah keadaan mudhof, bukan merupakan isim sifat yang dimudhofkan. Artinya ini idhofah maknawiyah tidak merupakan isim sifat sama sekali. Di sini ada contohnya yaitu maktabu baridin, yaitu kantor pos. Lanjut ke contoh yang kedua yaitu idhofah lafaziyah. Idhofah lafaziyah yaitu idhofah yang tidak memberikan faidah, mema'rifatkan mudhof. Jadi idhofah lafaziyah ini hanya sekedar untuk meringankan bacaannya saja. Idhofah lafaziyah ini keadaan mudhof merupakan isim sifat yang dimudhofkan. Di sini ada contohnya yaitu azimul amali yang besar cita-citanya, marawwaul qalbi yang dipelihara hatinya, qalilul hiyali sedikit tipu muslihatnya. Jadi ketiganya ini merupakan isim sifat yang dimudhofkan dan termasuk idhofah lafaziyah, hanya sekedar untuk meringankan bacaannya saja. Terima kasih, sedikit penjelasan tentang materi huruf jar dan idhofah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.